Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak dan abang yang salih dan salihah. Nah, hari ini kita bahas materi lanjutan dari sistem peredaran darah bagian kedua. Nah, hari ini yang bakalan kita bahas itu adalah mengenai apa aja sih komponen yang terdapat di dalam darah. Nah, darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama. Apa aja ya? Yang pertama, ada plasma. Plasma ini sekitar 55% kandungannya di dalam darah. Kemudian yang kedua ada elemen seluler. Elemen seluler ini kandungannya sekitar 45%. Nah, kira-kira gimana sih bentuknya plasma dan elemen seluler? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini sekarang kalian lihat di slide ini ada namanya tabung reaksi. Nah, jadi tabung reaksi ini di dalamnya itu ada darah. Kalau kalian lihat kok darahnya berwarna-warni gitu ya. Nah, ini hanya ilustrasi ya anak-anak ibu. Jadi kalau di rumah sakit, nah darah itu bisa dipisah kandungannya gitu. Kalau kita kan selama ini yang kita lihat darah itu hanya berwarna merah saja gitu kan. Nah, kalau di rumah sakit, nah darah ini bisa beda-bedakan berdasarkan komponennya atau berdasarkan kandungannya. Nah, caranya gimana Bu? Caranya itu ada alatnya namanya sentrifugasi. Jadi darah diambil kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian dimasukkan lagi ke dalam alat namanya sentrifugasi. Nah, di sentrifugasi ini akan terpisah. Jadi nanti bakalan terpisah yang plasma itu yang mana, kemudian nanti ada elemen seluler itu yang mana, seperti itu. Nah, seperti yang kalian lihat di slide ini, yang berwarna kuning itu merupakan plasma. Plasmanya sekitar 55% tadi ya. Nah, plasma itu bentuknya cairan. Kemudian yang warna biru itu merupakan sel darah putih dan trombosit. Nah, jadi sel darah putih dan trombosit ini dia kurang dari 1%, sedikit sekali ya. Kemudian yang ketiga ada sel darah merah. Nah, sel darah merah inilah yang dia teksturnya itu sedikit kental gitu. Jadi dia nggak cair. Jadi dia kalau misalnya sudah dimasukkan ke dalam alat tadi, dia akan terpisah. Yang kental dengan yang cair itu terpisah, seperti itu. Baiklah, kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya. Yang pertama adalah plasma darah. Nah, plasma darah ini tadi kan dia bentuknya cairan ya. Nah, di dalam cairan itu banyak sekali kandungan-kandungan yang lain. Yang pertama itu ada air. Air itu berfungsi sebagai pelarut untuk membawa senyawa yang lain. Nah, seperti yang kita ketahui di dalam darah itu banyak sekali kandungan-kandungan seperti vitamin, kemudian protein. Nah, itu semua dilarutkan ke dalam air dan bisa dialirkan ke seluruh tubuh kita. Oke, yang kedua ada garam-garam. Nah, garam-garam ini sendiri fungsinya adalah sebagai keseimbangan osmotik, buffer pH, kemudian dan mengatur permeabilitas membran. Keseimbangan osmotik ini maksudnya adalah keseimbangan cairan. Nah, di dalam tubuh kita itu kan banyak cairan ya anak-anak ibu, jadi itu harus diseimbangkan. Nah, siapa yang menyeimbangkan? Yaitu garam gitu. Nah, ada buffer pH. Buffer pH ini adalah penyeimbang pH gitu, atau pengatur pH. Jadi kan kita kan selama ini kan sering nih ya makan yang asam gitu kan, yang asam sekali, atau ada yang dia bersifat basa sekali gitu. Nah, itu semua harus diseimbangkan di dalam tubuh kita agar pH di dalam tubuh kita itu tetap netral. Oke. Nah, yang ketiga kita lanjut ada protein plasma. Nah, protein plasma ini hampir mirip tadi ya fungsinya, yaitu sebagai keseimbangan osmotik juga, kemudian sebagai buffer pH juga. Kemudian ada pembekuan darah. Nah, pembekuan darah ini ngapain? Dia itu untuk membekukan luka. Nah, jadi kalau misalnya nih kalian lagi bantuin orang tua kalian masak
gitu ya. Kemudian terkena pisau, luka kan? Luka kalian itu bisa sembuh sendiri atau bisa membeku sendiri melalui bantuan dari protein plasma, gitu ya. Jadi kalau ini hanya berlaku untuk luka-luka yang kecil. Jadi kalau misalnya udah yang luka besar, ya pasti harus kita butuh bantuan dibawa ke rumah sakit atau mungkin ke puskesmas terdekat, gitu ya. Kemudian selanjutnya sistem pertahanan. Nah, sistem pertahanan ini maksudnya adalah sebagai antibodi. Nah, kita tahu kan kita dalam tubuh kita itu ada antibodi gitu yang untuk mempertahankan tubuh kita itu biar tetap sehat terus gitu. Nah, walaupun tiap masing-masing orang itu punya tingkat antibodi yang berbeda-beda. Oke, yang terakhir itu adalah ada berbagai senyawa lain di dalam plasma darah. Ada nutrisi, yaitu seperti glukosa, asam lemak, vitamin gitu kan. Kemudian ada sisa metabolisme, kemudian ada gas respirasi. Gas respirasi ini seperti oksigen, kemudian karbon dioksida, dan kemudian ada hormon. Nah, lanjut. Nah, tadi elemen seluler. Elemen seluler itu terdiri dari ada 3, yaitu ada eritrosit, sel darah merah, kemudian leukosit, sel darah putih, dan yang ketiga ada trombosit, keping darah. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ada sel darah merah atau eritrosit. Nah, sel darah merah ini merupakan sel darah yang paling banyak di dalam tubuh kita gitu. Nah, bentuknya gimana? Bentuknya itu bulat pipi dan dia agak cekung di tengahnya gitu ya. Mungkin bisa kalian lihat di gambar. Kemudian dia ini nggak memiliki inti sel. Nah, yang ketiga, dia terdapat 4-5 juta sel darah per milimeter kubik. Jadi kalian bayangin 1 milimeter kubik itu bisa diperkirakan adalah 1 tetes darah. Jadi dalam 1 tetes darah itu bisa terdapat 4-5 juta sel darah merah. Gitu ya, banyak ya. Nah, yang terakhir, sel darah merah ini usianya itu hanya sebentar, berusia sekitar 100-120 hari. Jadi nanti setelah 120 hari, sel-sel yang tadi, yang sebelumnya, yang bisa kita katakan dia sudah tua, itu akan dihancurkan. Dihancurkannya di mana? Di dalam hati dan limpa yang ada di dalam tubuh kita gitu. Nah, selanjutnya ada sel darah putih atau leukosit. Untuk gambarnya bisa kalian lihat di slide ini. Jadi sel darah putih itu bentuknya sebenarnya tidak tetap ya anak-anak ibu. Jadi belum tentu dia bentuknya bulat saja gitu. Bisa jadi ada yang dia agak memanjang atau mungkin agak lebih oval seperti itu. Jadi dia beda-beda bentuknya atau bentuknya itu tidak tetap. Nah, yang kedua, dia memiliki inti. Nah, yang ketiga, dia itu terdapat 8.000 sel darah putih per milimeter kubik. Jadi kalau kita bandingkan nih ya sama yang sel darah merah tadi, sel darah merah itu setiap 1 tetes itu dia punya 4-5 juta sel. Sedangkan kalau sel darah putih itu dia hanya memiliki 8.000 sel darah putih. Nah, sel darah putih inilah yang bisa dikatakan sebagai antibodi di dalam tubuh kita gitu. Dia bisa melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Namun apabila kita mengalami kekurangan, misalnya nih di dalam tubuh kita hanya ada 6.000 sel per milimeter kubik. Nah, ini akan menjadi penyakit di dalam tubuh kita yang disebut dengan leukopenia. Tapi kalau berlebihan pun itu juga tidak baik. Apabila misalnya nih melebihi normal, misalnya sekitar 9.000 sel darah putih dalam tubuh kita. Nah, itu juga menjadi penyakit dalam tubuh kita yang disebut dengan leukositosis gitu ya. Jadi apa-apa yang berlebihan atau yang kekurangan itu juga tidak baik
untuk tubuh kita gitu ya. Sama juga dengan kita hidup di dunia ini. Kalau kita menjalankan apa-apa semua itu berlebihan, itu juga tidak bagus gitu. Yang bagus itu yang normal-normal saja. Oke, anak-anak ibu. Nah, yang terakhir adalah terdiri dari granulosit dan agranulosit. Nah, granulosit ini apa? Granulosit itu adalah ada atau tidaknya butir-butir kasar yang terdapat di dalam sel darah putih. Nah, jadi nanti untuk yang terakhir ini itu ada lagi jenisnya di slide selanjutnya. Nah, baiklah, sel darah putih ini dia memiliki jenis-jenisnya lagi. Yang pertama ada namanya eosinofil. Nah, eosinofil ini mengandung granula berwarna merah. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar ini, ada bintik-bintik berwarna merah kan? Nah, itulah yang dinamakan dengan granula. Nah, eosinofil ini bereaksi pada alergi terutama infeksi cacing. Jadi anak-anak ibu, kalau misalnya nih kalian main-main di sawah atau mungkin main-main tanah yang bisa terkontaminasi dengan cacing, nah, atau terinfeksi dengan cacing, nah itu akan menyebabkan alergi, dan yang bereaksi itu adalah si eosinofil ini gitu. Jadi kalau misalnya nih kalian terinfeksi cacing, kemudian bengkak tangan kalian gitu kan. Nah, jadi bengkak dari tangan kalian itu adalah reaksi dari si eosinofil tadi, atau reaksi dari si sel darah putih. Nah, selanjutnya ada namanya basofil. Basofil ini dia mengandung granula berwarna biru. Nah, bisa kalian lihat di gambar terdapat bintik-bintik berwarna biru. Nah, ini juga bereaksi pada alergi. Namun basofil ini lebih cenderung alergi yang umum, misalnya yang lain gitu ya, selain dari yang cacing tadi. Jadi misalnya kalian alergi pada seafood. Nah, biasanya kalau kalian alergi gatal-gatal misalnya gitu ya. Nah, gatal-gatal itu merupakan reaksi dari si basofil atau reaksi dari si sel darah putih. Reaksinya itu karena dia mau melawan gitu, melawan si kuman tadi. Jadi timbullah si bintik-bintik atau timbullah rasa-rasa gatal seperti itu. Nah, selanjutnya ada namanya neutrofil. Nah, neutrofil ini dia berperan sebagai fagosit atau menyerang patogen. Misalnya ini ada kuman atau virus gitu kan, atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, yang berperan untuk menghancurkan si bakteri tadi adalah si neutrofil gitu. Jadi kalau misalnya dia cepat hancur, nah maka kita akan terhindar dari penyakit. Tapi kalau misalnya nih sulit dihancurkan bakterinya, atau mungkin sel darah putih kita yang kurang kuat gitu ya, atau yang lemah gitu kan, balik lagi tadi ibu katakan bahwasanya antibodi setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kalau misalnya antibodinya lemah, maka untuk menyerang si bakteri tadi juga mungkin tidak sekuat orang lain gitu. Bisa jadi dia lebih mudah terkena penyakit seperti itu. Nah, yang keempat ada namanya limfosit. Limfosit ini dia sebagai imunitas dan kekebalan tubuh. Nah, jadi di era sekarang ini yang kita lagi mengalami pandeminya itu gara-gara ada virus COVID-19 gitu kan. Nah, yang lagi digalakkan di sekarang ini kan di negara kita adalah ayo kuatkan imun gitu kan, ayo kita kuatkan imun kita, kekebalan tubuh kita. Nah, jadi sebenarnya yang berperan sebagai imun dalam tubuh kita itu adalah si limfosit ini gitu. Jadi yang kita kuatkan itu adalah si limfositnya sebenarnya. Nah, yang terakhir ada namanya monosit. Monosit ini dia berperan untuk mencerna sel-sel mati dan membantu sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau misalnya nih ada sel-sel mati di dalam tubuh kita, itu akan dimakan oleh si monosit gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ada namanya keping darah atau trombosit. Nah, bisa kalian lihat bentuk dari keping darah ini sebenarnya tidak jelas ya. Dia bentuknya bisa bulat, bisa oval, bisa juga dia memanjang. Nah, selanjutnya
si keping darah ini dia juga tidak memiliki inti dan bergranula. Kemudian yang keempat adalah terdapat 200.000 sampai 500.000 sel per milimeter kubik. Nah, bisa dikatakan keping darah ini selnya lebih banyak dibandingkan sel darah putih tadi ya. Nah, yang terakhir, umur keping darah itu sekitar 5 sampai 9 hari. Nah, bayangin nih, keping darah umurnya cuma 5 sampai 9 hari. Sebentar sekali ya. Oke. Nah, si keping darah atau trombosit inilah yang berperan tadi sebagai untuk membekukan darah atau mengeringkan luka gitu. Ketika kalian terluka, trombosit di dalam tubuh kalian akan pecah. Nah, di dalam trombosit ini, anak-anak ibu, dia terdapat ada namanya enzim trombokinase, ya, atau nama lainnya adalah tromboplastin. Enzim trombokinase ini akan mengubah protrombin menjadi trombin. Kemudian karena pengaruh dari ion kalsium dan vitamin K yang terdapat di dalam darah, nah trombin ini akan mengubah fibrinogen atau protein darah menjadi benang-benang fibrin. Jadi di dalam tubuh kita kan tadi di dalam darah kita tadi kan terdapat protein tadi kan, protein plasma. Nah, protein itu namanya adalah fibrinogen gitu kan. Nah, si fibrinogen ini bisa dipecah menjadi yang namanya benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin inilah yang akan menutup jaringan yang rusak atau yang akan menutup luka kalian. Jadi kalau misalnya kalian tadi terkena pisau, mungkin selang beberapa jam kemudian luka kalian itu lama-kelamaan dia akan menutup sendiri. Nah, sebenarnya yang bekerja itu siapa? Yang bekerja itu adalah si trombosit tadi gitu. Yang bekerja itu adalah si trombosit gitu. Sampai sini paham? Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang golongan darah. Nah, anak-anak ibu pasti sudah tahu ya kalau kita ini memiliki 4 jenis atau 4 tipe golongan darah. Ada A, B, AB, dan O. Nah, untuk golongan darah A memiliki antigen A dan antibodi anti B. Jadi gini nakku, yang kalian lihat di gambar yang berwarna merah, itu merupakan sel darah merah. Nah, yang berwarna kuning atau kecoklatan lah ya. Nah, ini merupakan antigen A-nya gitu. Jadi kalau kita misalnya golongan darah A, berarti kita punya antigen A di dalam sel darah merah kita gitu. Dan punya antibodi anti B. Kemudian kalau untuk golongan darah B, nah itu kebalikan dari yang golongan darah A. Jadi antigennya B, antibodinya anti A, seperti itu. Jadi kebalikan ya. Kemudian selanjutnya untuk yang bergolongan darah AB memiliki antigen A dan B gitu. Jadi kalau antibodinya gimana? Nggak ada, karena dia memiliki kedua antigen tadi. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah golongan darah O. Untuk golongan darah O, dia nggak punya antigen. Kenapa? Karena antigen itu hanya ada A dan B. Sedangkan di sini kan lain sendiri kan, yaitu O. Maka dia nggak punya antigen. Dia hanya punya antibodi anti A dan anti B. Nah, di bagian golongan darah, untuk golongan darah A itu hanya bisa donor darah untuk yang bergolongan darah A juga. Begitu juga dengan golongan darah B. Dia hanya bisa melakukan donor darah untuk yang bergolongan darah B. Kalau untuk yang bergolongan darah AB, nah ini agak spesial gitu ya. Kenapa? Karena golongan darah AB ini dia bisa menerima
darah dari semua jenis darah. Dia bisa menerima dari A, dia bisa menerima dari B, juga dia bisa menerima dari O. Nah, kenapa O bisa? Karena memang sifat golongan darah O itu bisa mendonorkan ke semua darah gitu. Nah, namun sedihnya golongan darah O ini hanya bisa menerima yang sesama O. Dia bisa ngasih nih ke semua, tapi dia hanya bisa menerima hanya yang sejenisnya saja. Nah, begitulah baiknya untuk yang bergolongan darah O. Nah, namun anak-anak ibu, untuk sekarang ini, walaupun golongan darah O ini bisa untuk ke semua tipe golongan darah, namun untuk sekarang ini memang golongan darah O tidak diprioritaskan. Bahkan sekarang itu lebih dokter atau rumah sakit mereka lebih memprioritaskan yang memang sesama jenisnya gitu, karena takut ada terjadi kesalahan di dalam darah kita seperti itu. Oke, nah mungkin itu saja untuk materi hari ini. Nah, jika ada pertanyaan mengenai materi hari ini bisa kalian tanya melalui WA. Silakan chat ibu secara pribadi ya anak-anak ibu. Nah, tugas kalian hari ini adalah membuat mind mapping dari materi hari ini. Nah, untuk contoh mind mappingnya bisa kalian lihat di sini. Nah, mungkin agak buram, tapi mungkin yang mau ibu perlihatkan itu adalah bentuknya, gitu ya. Nah, bentuk mind mapping di sini bisa kalian lihat rapi kan? Rapi, indah, cantik gitu. Ibu mau kalian buat mind mappingnya itu rapi seperti ini gitu. Walaupun terserah kalian mau bentuknya seperti apa, tapi ibu mau rapi, indah, bisa kalian warnai. Kemudian satu lagi, jangan hanya kalian buat judul besarnya aja, tapi juga buat penjelasannya seperti ini. Pokoknya buatlah sesuai contoh yang ibu kasih di sini. Jadi ada judulnya, kemudian ada penjelasannya, walaupun itu hanya sedikit gitu. Jadi jangan hanya judul besarnya aja yang kalian buat. Supaya apa? Supaya ketika kalian melihat mind mapping kalian, kalian langsung paham. Oh iya, keping darah itu seperti ini, sel darah merah itu seperti ini, sel darah putih itu seperti ini. Jadi nggak harus kalian buka buku, kalian lihat aja mind mapping kalian sudah paham. Nah, paham anak-anak ibu dengan tugasnya? Baiklah, ibu tunggu tugasnya hari ini. Jika ada kendala mengenai tugasnya, bisa kalian chat ibu secara pribadi. Oke. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Jazakumullah khairan katsira anak-anak ibu. Semoga kita segera bertemu kembali di sekolah kita yang tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.